tanya ke Patri sebetulnya tentang ternyata leadership itu tidak hanya untuk yang memang jadi bos atau pemimpin, Ya. tapi diri kita pun yang kalau misalnya kita pun jadi karyawan, kita perlu itu Patri. Iya, perlu, karena Untuk- self leadership kita ini harus polanya metabolism leadership. Oke. Kenapa? Ya tadi, ketika kita ini memposisikan sebagai karyawan, anak buah ya, maka kita harus bisa memimpin kita terhadap lebih ke memimpin diri kita. ya, Patri, memimpin kita di tengah lingkungan yang beragam yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak bisa memimpin kita, ya pasti bermasalah nanti. Iya. Begitu. Oke. Jadi kalau tadi yang saya sempat tanyakan, ini untuk sahabat mulia juga biar mungkin ada yang merasakan juga. Ada anak muda yang zaman sekarang itu kalau tipe kerja, setiap kerja di kantor A, ada konflik sedikit, dia nggak kuat. Ya. Resign. Betul. Kalau kantor B ada apa sedikit, resign. Ya. Kalau saya kenapa? Ini soalnya begini, soalnya temanku yang itu begitu. Ya. Itu ada hubungannya dengan leadership, self leadership nggak Pak Tri? Iya, sangat berhubungan, dan itu saat ini malah menjadi sebuah parameter bagi orang-orang yang di human resource, manajemen di SDM. Itu sangat melihat dari biodata atau CV, kurikulum vitae. Iya. Jadi Berapa lama kamu kerja di sini gitu ya? dia kan banyak pengalaman ya, Iya, dari iya. A, B, tapi waktunya singkat. Iya. Pasti masalah ini. Masalahnya, pasti masalah ya, Pak iya, Tri, ya? masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi dia nggak punya leadership yang baik di dalam mengelola kepribadiannya di tengah lingkungan yang tidak pernah sesuai dengan yang diharapkan. Itu jadi malah feedbacknya ke sana. Oke. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena Gen Z yang saat ini itu lebih banyak diberikan banyak kemudahan. Kemudahan apa, Mbak? Kemudahan dalam sekolahnya. Sekolahnya apa? Mudah lulus, mudah naik kelas, dan harus naik kelas dan harus lulus. Aduh, walaupun nilainya mungkin nggak masuk. Nilainya sebenarnya nggak masuk. Ini katrolan ya semuanya. Sehingga memang begitu. Itu juga di perguruan tinggi ada tentang akreditasi yang membuat input masuk berapa mahasiswa, keluarnya harus seimbang, ya sama. Iya. Itu juga membuat gitu, sehingga ini juga memudahkan untuk lulus. Beda dengan zaman saya kuliah dulu. Iya. Nggak lulus ya nggak lulus, Iya, DO saya juga DO kan gitu. Bener. Nah sekarang juga harusnya kalau itu diterapkan, ya ini terjadilah sebuah mentalitas yang justru fight. Maka saat ini juga banyak difasilitasi oleh IT yang itu menambah beban untuk latihan seseorang resilience itu menjadi rendah. Orang tua juga demikian, bahwa anaknya ini nggak boleh serepot seorang tuanya dulu. Nah, kenapa sih? Itu dia membuat remah anak. Nah, itu kenapa? Karena gini, saya dididik untuk tidak begitu, tapi saya mempraktekkan karena saya nggak gitu. Nah, nggak sama dengan orang tua dulu kan? Iya. Kenapa Pak Tri? Apa yang terjadi dengan orang tua zaman sekarang kayak saya nih? Ya, karena kita tadi menempatkan rasa sayang, rasa cinta kepada anak salah tempat. Kenapa? Cara memperlakukan justru nggak sayang, ya. Sepertinya kan Dalam sayang kita. prakteknya ya, dalam Prakteknya. justru nggak sayang ya Pak Nah, Tri? ketika anak ini diberi sebuah hal-hal yang sifatnya kesulitan, tapi kesulitan yang mendidik, ya. Kan dibilangnya kejem gitu. Nah, itu dia yang sering orang salah menangkap. Iya kan? Tapi kalau kita ini tidak pernah diberi pembebanan, ya misalnya contoh ya, kalau saya dalam dunia medis kan dalam bentuknya gini, orang nggak pernah olahraga, itu kan nggak pernah diberi beban. Padahal pembebanan itu jantung supaya kuat, otot menjadi tambah kuat, otot menjadi tumbuhnya menjadi hiperplasi, menjadi tambah banyak serabut ototnya. Ini yang terjadi, kita ini justru menihilkan pembebanan yang edukatif. Semuanya nggak ada beban ya Pak Iya. Tri ya? Padahal itu malah nggak bener ya. Nah coba lihat anak-anak sekarang ini kasih tugas orang tuanya yang ribut membuatkan. Tapi kenapa gitu sih Pak Tri, saya heran deh. Itu dia, karena orang tua saat ini paradigma berpikirnya nggak ingin anaknya repot seperti dia dulu. Padahal ketika anak ini punya kerepotan, dia akan belajar dari sesuatu masalah. Dan dia justru nanti akan tadi resiliensinya tinggi, daya lenturnya itu kuat. Coba kalau anak ini nggak pernah diberi seperti itu. Nah jadinya ketika saat
ketemu di dunia kerja. Dunia kerja itu tidak semua seperti yang diharapkan. Betul. Semua yang ketemu ini orang-orang yang punya kepentingan semua. Betul, Dan sendiri-sendiri. kepentingannya bertubrukan dengan apa yang kita maui. Iya. Betul atau tidak? Betul. Nah, sehingga disitulah ternyata banyak yang tidak bisa sinkron, maka Iya. dia gampang keluar Oh. ya dari sebuah sistem itu. Iya, Maka iya. sekarang seorang yang mengelola di manajemen resource sumber daya manusia itu sangat selektif sekali dalam bentuk apa, bagaimana menerima orang itu bukan yang CV-nya banyak pengalaman. Dulu saya semakin banyak pengalaman saya bangga Pak. Nah, padahal kalau dulu dia tidak hanya sebulan 2 bulan, sekarang Betul. sebulan 2 bulan keluar dia. Iya. Kan tidak ada sebuah Iya. pengalaman yang dia punya Iya, dalam iya, bentuk iya. seperti itu. Makanya pas kemarin anak saya bilang gini yang di Jakarta, resign deh ganti yang lain. Ntar dulu belum setahun Iya, gitu. Iya betul. minimal setahun lah. Nanti CV ku jadi nggak bagus. Iya, Oh larinya ke situ ya Pak ya dari Iya. HRD-nya ya Pak Tri ya. betul. Nah, sekarang orang mau ditempatkan di tempat yang jauh saja sudah mikir. Iya Ya. benar. Belum lagi nanti kalau sistem kerjanya shift. Nah, dapat shift malam, dapat itu sangat tidak kompatibel dengan apa yang harus dibutuhkan dalam pekerjaan itu akhirnya. Ya Allah. Coba kalau jadi dokter harus dia jaga yang malam, dia nggak mau, gimana itu? Ya repot ya Pak Tri ya. Waduh.